Selamat datang kembali di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Ini salah satu cabang sufi yang pengaruhnya besar sekali, apalagi setelah ada pembaharuan oleh tokoh kuncinya. Betul. Sumber kita ini kajian mendalam ya soal sejarahnya, ajarannya, sampai pengaruh globalnya. Jadi misi kita kali ini memahami apa sih yang bikin tarekat ini unik. Katanya ada perpaduan mistisisme sama syariat yang ketat gitu ya. Iya, tepat sekali. Dan ini menarik, karena kita nggak cuma lihat sisi spiritual batinnya aja, tapi juga gerakan reformasi pemikiran agama yang signifikan. Oke. Fokusnya tuh di sintesis antara syariat, hukum Islam, dengan tasawuf, jalan mistiknya. Nah, ini inti yang bakal kita telusuri bareng. Sip. Oke, kita mulai dari figur sentralnya kalau gitu. Hazrat Imam Robani Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi. Gelarnya aja udah keren banget. Mujaddid Al-Thani, pembaharu milenium kedua Islam. Kok bisa sampai dapat gelar sebesar itu ya? Apa sih yang bikin beliau sepenting itu? Jadi gelar itu sama julukan silah ya, artinya penggabung, itu merujuk ke kemampuannya yang langka banget, yaitu menyatukan fiqh, hukum Islam, dan tasawuf, mistisisme sufi, secara harmonis. Menyatukan dua hal yang kadang dianggap beda jalur ya? Betul, dan ini bukan cuma teori loh. Di India zaman Mughal dulu, pas lagi ada tren campur aduk ajaran, kayak din ilahinya Kaisar Akbar itu, nah Imam Robani ini tampil. Oh, konteksnya pas lagi gitu ya? Iya, beliau menegaskan lagi ortodoksi Islam. Tapi, menariknya, dari dalam tradisi sufi itu sendiri. Jadi perannya itu krusial banget secara intelektual dan sosial religius. Wah, oke. Jadi kemunculannya pas banget, tapi gimana ceritanya tarekat ini bisa nyampe dan berkembang di India? Kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja beliau kan? Tepat. Nah, disinilah peran Khwajah Baqi Billah jadi penting banget. Beliau ini datang ke India, katanya sih ada semacam nubuat gitu. Kalau bakal muncul tokoh besar, Imam Robani ini, lewat bimbingan beliau. Oh, jadi ada kayak persiapan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Beliau mendirikan pusat tarekat di Delhi, terus pas ketemu Imam Robani, beliau langsung ngenalin potensinya yang luar biasa. Diinisiasi, dibimbing, terus akhirnya kepemimpinan spiritualnya didelegasikan ke Imam Robani. Wow. Jadi kelihatan ada strategi penyebaran yang terencana, bukan kebetulan semata. Oke, jadi panggungnya disiapin Khwajah Baqi Billah, terus Imam Robani naik dengan ide reformasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, ajarannya. Apa yang bikin Mujadidiyah ini khas banget? Mungkin revolusioner ya buat konteks sufisme waktu itu? Poin utamanya, dan ini yang paling menonjol, adalah penekanan luar biasa pada syariat. Buat mereka, tarekat atau jalan mistik dan hakikat atau hakikat kebenaran itu bukan sesuatu yang melampaui syariat. Oh, bukan melampaui. Terus Ya, gimana? Justru jadi pelayan untuk menyempurnakan syariat. Gitu. Ada analogi kelapa yang terkenal itu. Iya, gimana itu? Syariat itu kulit luarnya, tarekat itu daging kelapanya, hakikat itu minyaknya. Kita nggak bisa dapat minyaknya kalau nggak lewat kulit dan dagingnya, kan? Masuk akal. Jadi syariat itu fondasi mutlak ya? Betul sekali. Fondasi yang nggak bisa ditawar. Ini pergeseran perspektif yang kuat ya. Biasanya kan orang mikir mistisisme itu ya di atas aturan formal. Terus gimana hubungannya ini sama konsep ketuhanan mereka? Nah, ini nyambungnya erat banget. Ini terkait sama konsep tanzih mutlak. Maksudnya, penegasan kalau Allah itu maha suci, sama sekali beda dari makhluknya. Nggak ada penyerupaan. Oke, tamzih. Iya. Nah, ini jadi dasar kritik Imam Rabbani ke pemahaman wahdat al-wujud, kesatuan wujud yang lagi populer waktu itu. Menurut beliau, konsep itu bisa disalahartikan jadi segalanya adalah Tuhan. Oh iya, sering dengar itu. Nah, kalau gitu kan jadi kabur batas pencipta sama makhluk. Bisa buka pintu ke sinkretisme juga, mencampur adukan ajaran. Oke, jadi beliau mengkritik itu. Terus, apa klarifikasi atau alternatif yang beliau tawarkan? Beliau mengajukan konsep wahdat al-syuhud, kesatuan penyaksian. Intinya, itu bukan segalanya adalah dia, tapi lebih ke segalanya berasal darinya, atau menyaksikan manifestasinya dalam ciptaan. Beda tipis tapi penting ya. Darinya bukan adalah dia. Penting banget, kayak matahari sama sinarnya gitu. Sinar itu kan bukan mataharinya itu sendiri,
tapi jelas asalnya dari matahari dan nunjukin keberadaan matahari. Oke, paham analoginya. Nah, ini menjaga transendensi Allah yang mutlak, tapi sekaligus mengakui kehadirannya di alam semesta lewat ciptaannya. Perbedaan ontologis ini, soal hakikat keberadaan ini, fundamental banget buat ajaran Mujadidiyah. Jadi bukan nolak pengalaman mistik kesatuan itu ya, tapi membingkainya ulang biar keagungan Tuhan yang terpisah dari ciptaan tetap terjaga. Terus gimana pengikutnya mempraktikkan ini sehari-hari? Amalannya gimana? Ada struktur amalan yang cukup jelas ya. Dimulai dengan latif, itu kayak pemurnian pusat-pusat energi halus di dalam diri. Ada qalb, hati spiritual, ruh, dan lain-lain. Latif, oke. Terus? Terus ada zikir, ingat Allah ya. Dengan metode khusus, ada yang dalam hati, ada yang pakai pengaturan napas. Lalu ada muraqobah. Ini semacam meditasi bertingkat gitu, buat mencapai kesadaran ilahi. Dan kayaknya ada satu lagi yang sering disebut-sebut penting banget ya, soal hubungan sama guru. Betul, robita. Ini hubungan spiritual yang kuat banget sama syekh atau guru pembimbing. Dianggap kayak jalan pintas gitu. Jalan pintas. Maksudnya? Jadi, murid itu memvisualisasikan syekhnya untuk menerima limpahan spiritual atau faiz, istilahnya, sama bimbingan batin langsung. Oh, lewat visualisasi ya. Iya, bahkan katanya, tanpa robitah dan fana fi syekh, nah ini istilah lagi nih, pencapaian puncak itu jadi sulit banget. Fana fi syekh? Itu artinya apa? Melebur dalam guru. Kedengarannya agak intens ya. Ya, sering diterjemahkan melebur, tapi mungkin lebih tepat dipahami sebagai penyelarasan kesadaran murid sama kesadaran syekh. Tujuannya biar bisa nerima bimbingan murni. Syekh itu dilihat kayak jembatan vital ke Allah. Oke, penyelarasan ya, bukan hilang identitas gitu. Jadi tanggung jawab pribadi masih ada. Tetap, justru tujuannya kan mendekatkan diri pada Allah. Ini bukan penghilangan diri secara harfiah, tapi lebih ke kondisi hati yang siap total, menerima cahaya spiritual lewat syekh, yang dianggap cermin lebih jernih untuk realitas ilahi. Oke, penjelasan yang bagus. Jadi lebih ke kesiapan menerima ya. Nah, terus kita bisa tahu semua detail ajaran dan pengalaman Imam Rabbani ini dari mana sih? Sumber utamanya apa? Sumber utamanya itu kitab Maktubat Imam Rabbani. Ini koleksi luar biasa, isinya lebih dari 500 surat beliau. Surat ke murid, penguasa, ulama lain. Wow, banyak banget. Iya, dan ini kayak jendela langsung buat lihat pengalaman spiritualnya, doktrin reformisnya, panduan praktis tarekatnya, sampai tanggapannya soal isu-isu zaman itu. Lengkap banget. Oke, maktubat ya. Dan dari India, ajaran ini nyebar luas dong berarti. Banget. Lewat jaringan para khalifah, penerus beliau, dan generasi selanjutnya, tarekat ini nyebar kemana-mana di dunia muslim. Asia Tengah, Timur Tengah, sampai Asia Tenggara juga, termasuk ke Malaysia, Indonesia. Oh, sampai sini juga ya? Iya, dan penerimaannya kuat, terutama di kalangan ulama Sunni. Kenapa? Karena komitmennya yang teguh banget sama ortodoksi dan syariat tadi. Tarekat ini sering dilihat kayak benteng pertahanan gitu, terhadap ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Jadi semacam penjaga kemurnian ajaran gitu ya dari perspektif mereka? Kurang lebih begitu, perannya dilihat oleh banyak pengikutnya. Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari deep dive kita, apa poin pentingnya? Kayaknya tarekat ini memang punya karakter kuat ya. Syariat itu harga mati, fondasi utama. Terus doktrin tauhidnya diklarifikasi lewat wahdat al-syuhud buat jaga keagungan Tuhan. Ada amalan yang terstruktur, termasuk rabitah yang sentral itu. Dan peran historisnya sebagai penjaga ortodoksi. Sintesis yang unik ya antara hukum formal sama pengalaman mistik. Tepat sekali. Ini contoh bagus gimana tasawuf itu nggak melulu soal lari dari dunia ya, tapi bisa jadi kekuatan reformis yang akarnya kuat di tradisi syariat itu sendiri. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang menyimak, coba renungkan deh. Gimana sintesis antara kepatuhan syariat yang ketat banget ini sama pencarian pengalaman spiritual yang mendalam di tradisi Mujadidiyah ini? Menantang? Atau mungkin malah memperkaya pemahaman Anda soal apa itu sufisme. Dan gimana sufisme bisa berinteraksi sama aspek lain dalam beragama. Pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut ya. Iya, sesuatu buat dibawa pulang dan dipikirkan.